Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 pada prodi studi fikih akan mempresentasikan tentang apa itu seni dalam ilmu Islam. Yang pertama, di sini poin pertama ada pengertian tentang seni dalam Islam yang akan disampaikan langsung oleh Saudari Ais. Pengertian seni. Seni yang dilihat seperti seni lukis adalah bidang seni yang menggunakan alat seperti kanvas, beragam warna-warni, dan memiliki objek tertentu untuk dilukis. Di dalam Islam, seni adalah penggerak nalar yang bisa menjangkau lebih jauh apa yang berada di balik materi. Setiap manusia berhak mengeluarkan kreativitas mereka seperti seni dalam membaca Al-Quran, seni kaligrafi, dan lain-lain. Seni Islam adalah ekspresi tentang keindahan wujud dari sisi pandangan Islam tentang alam, hidup, dan manusia yang mengantar menuju pertemuan sempurna antara Pengertian seni. Seni yaitu penjelmaan rasa indah yang terkandung dalam jiwa manusia, dilahirkan dengan perantara alat komunikasi ke dalam bentuk yang dapat ditangkap oleh indera pendengar seperti seni suara, penglihatan, seni lukis, atau dilahirkan dengan perantara gerak seperti seni tari ataupun drama. Seni merupakan wujud yang terindra di mana seni adalah sebuah benda atau artefak yang dapat dirasa, dilihat, dan didengar, seperti seni tari, seni musik, dan seni lainnya. Seni yang didengar adalah bidang seni yang menggunakan suara vokal ataupun instrumental sebagai medium pengutaraan, baik dengan alat-alat tunggal seperti biola, piano, dan lain-lain, maupun dengan alat majemuk seperti orkes simfoni, band, juga lirik puisi berirama atau prosa yang tidak berirama. Lalu pada poin berikutnya, yakni hubungan antara fikih dan inovasi serta fikih inovasi akan dijelaskan oleh Saudari Diva. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan antara seni, inovasi, dan fikih. Seni adalah keterampilan sekaligus ekspresi batin manusia. Ia mencakup aspek psikologis, spiritual, dan estetika. Dalam proses kreatif, seni seringkali misterius dan otonom, tetapi tetap memiliki tanggung jawab, moral, serta iman dari penciptanya. Berbeda dengan seni yang bersifat dinamis, fikih bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, sehingga cenderung statis, namun keduanya saling melengkapi. Fikih memberikan kerangka halal dan haram, sementara seni mengisi ruang estetika kehidupan. Dengan demikian, seni bisa menjadi sarana untuk memperhalus akhlak, mendidik kalbu, serta menguatkan iman. Di sisi lain, inovasi berarti pembaruan. Dalam konteks Islam, inovasi bisa berbentuk metode atau pembelajaran modern, penggunaan teknologi digital, atau diskusi interaktif yang memudahkan penyebaran ilmu. Inovasi inilah yang menjembatani seni dan fikih agar tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai fikih inovasi. Fikih inovasi adalah upaya untuk memperbarui metode pembelajaran agar lebih efektif dan mudah dipahami. Ia mengajarkan kita untuk membiasakan diri kepada hal-hal baik yang menuju kebaikan. Contohnya, dalam mempelajari fikih ibadah, muamalah, jinayah, atau siasah, kita tidak hanya terpaku pada teks, tetapi juga menggunakan metode baru seperti media digital, pembelajaran daring, maupun diskusi kreatif. Dengan demikian, ajaran fikih dapat lebih mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari pelaksanaan rukun Islam hingga kebiasaan Islami di tengah masyarakat. Lalu pada poin berikutnya, yakni fikih kontemporer, akan dijelaskan langsung oleh saya. Pertama, tentang pengertiannya. Fikih kontemporer sendiri adalah pengembangan pemikiran fikih klasik agar tetap relevan dengan persoalan-persoalan baru yang muncul di era modern. Jika fikih klasik lebih banyak berbicara tentang ibadah dengan muamalah tradisional, maka fikih kontemporer hadir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan umat Islam yang tidak ditemukan pada masa lalu.
pada poin kedua, yakni latar belakang kemunculannya. Apa sih yang menyebabkan kemunculan fikih kontemporer tersebut? Seiring dengan berkembangan zaman, lahirlah banyak isu baru seperti transaksi digital, vintage, asuransi, transplantasi organ, rekayasa genetika, hingga pergaulan sosial modern. Sehingga diperlukan pendekatan baru untuk menemukan jawabannya. Yang ketiga, yakni apa sih metode yang digunakan? Fikih kontemporer tersebut menggunakan metode berlandaskan Al-Quran dan hadis, tetapi banyak menggunakan ijtihad. Ijtihad yang dilakukan dengan mempertimbangkan maqasid syariah, yaitu tujuan-tujuan utama syariat Islam seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan metode ini, ulama dapat merumuskan hukum Islam yang sesuai dengan konteks kekinian tanpa keluar dari prinsip dasar syariat. Yang keempat, yakni tujuan fikih kontemporer sendiri itu apa? Tujuannya adalah agar hukum Islam tetap hidup, responsif, dan aplikatif di tengah masyarakat yang modern ini. Dengan adanya fikih kontemporer, Islam tidak dianggap kaku atau tertinggal zaman, melainkan mampu membimbing umat menghadapi tantangan baru. Tetap berpegang pada sumber hukum namun relevan dengan kondisi aktual. Nah, sebagai contoh, fatwa dengan penggunaan uang digital, hukum jual beli online, atau hukum penggunaan teknologi medis modern, semuanya lahir dari kajian fikih kontemporer. Nah, kesimpulannya adalah fikih kontemporer sendiri itu merupakan bentuk dinamis dari hukum Islam yang menunjukkan fleksibilitas syariat dalam merespon perubahan zaman. Dengan begitu, umat Islam tidak hanya taat dalam ibadah, tetapi juga bijak dalam memanfaatkan kemajuan ilmu, pengetahuan, teknologi sesuai tuntutan agama. Adapun poin-poin berikutnya, yakni prinsip-prinsip dan contoh, akan dipaparkan oleh saudari Miftah Husli. Kepadanya dipersilahkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip seni dalam Islam. Yaitu yang pertama, mengangkat martabat manusia tanpa meninggalkan nilai-nilai kemanusiaan. Jadi, dalam Islam tidak boleh merendahkan manusia, apalagi menjatuhkan harkat dan martabatnya. Justru seni ini tuh hadir untuk menunjukkan keindahan yang sesuai dengan fitrah manusia. Nah, contohnya seni kaligrafi atau arsitektur Islam yang memperindah masjid. Nah, itu dibuat oleh manusia agar itu manusia merasa lebih terhormat sekaligus dekat dengan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu yang kedua, mengutamakan akhlak dan kebenaran dengan tetap menyentuh aspek estetika dan moralitas. Seni Islam itu bukan hanya soal indah dilihat, tetapi juga harus mengandung pesan yang benar dan baik. Seni yang indah tapi mengajarkan keburukan tidak sesuai dengan prinsip Islam. Jadi, Islam menekankan bahwa karya seni harus membawa nilai akhlak yang luhur sekaligus tetap punya sisi estetika. Lalu yang ketiga ini menghubungkan keindahan dengan nilai ketakwaan. Dalam Islam, seni bukan sekedar dekorasi atau hiburan, tetapi punya tujuan lebih tinggi, yaitu menumbuhkan rasa takwa. Keindahan dalam seni Islam diarahkan agar orang yang melihatnya bisa semakin ingat kepada Allah. Misalnya, ukiran ayat-ayat Al-Quran dalam masjid. Nah, selain indah, itu juga bisa mengingatkan kita untuk tetap beribadah dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang keempat, yaitu menghubungkan manusia dengan Tuhan, sesama manusia dan alam sekitar. Nah, seni dalam Islam berfungsi sebagai jembatan. Jembatan apa? Jembatan yang yaitu menghubungkan
manusia dengan Allah lewat rasa syukur dan takwa, menghubungkan dengan sesama manusia lewat nilai persaudaraan, dan juga dengan alam. Melalui apa? Melalui penghormatan kepada ciptaan Allah gitu. Jadi, seni Islam itu bersifat spiritual sekaligus sosial, bukan hanya untuk kesenangan pribadi. Lalu selanjutnya contoh seni Islami. Di sini ada 3 gambar. Jadi yang pertama seni musik Islami. Contohnya ada nasyid, qasidah, hadroh, dan marawis. Fungsinya itu untuk menyampaikan pesan dakwah dan nilai moral dengan cara indah dan mudah diterima. Gitu. Lalu yang kedua ada seni arsitektur Islam. Di situ contohnya ada Masjid Demak, Masjid Menara Kudus, Masjid Istiqlal. Cirinya itu ada kubah, itu menara, ornamen kaligrafi yang cantik-cantik dan indah-indah, ditambah perpaduan budaya lokal dengan Islami. Lalu yang ketiga yaitu seni kaligrafi Arab. Contohnya itu kaligrafi pada mushaf Al-Quran dan lukisan kaligrafi kontemporer, yaitu yang berfungsi untuk menyatukan nilai spiritual dengan keindahan visual.